Salve saudara-saudariku yang terkasih, kembali bersama saya Pastor Posinus Gulo WC. Pada kesempatan ini, marilah kita membahas satu topik yang cukup fenomenal akhir-akhir ini, yaitu child free. Ada banyak orang yang memilih child free. Saya pernah mengajar di sebuah universitas, dan di dalam pelajaran kuliah, ada banyak yang bertanya, "Pastor, apakah saya salah kalau seandainya saya memilih child free?" Tetapi mereka yang memilih child free itu tetap juga menikah. Berarti pasangan suami istri memilih child free, merencanakan untuk tidak punya anak, menolak kelahiran baru, menolak kelahiran anak, menolak kehamilan. Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana kita menanggapi fenomena ini kalau kita melihat ajaran gereja Katolik? Alasan-alasan mereka memilih child free itu menarik kita amati. Ada orang yang berkata, "Saya pastor tidak mau seperti ayah dan ibu saya yang memperlakukan saya tidak baik. Saya tidak mau nanti saya justru melakukan kepada anak saya. Saya juga tidak mau pastor melihat tetangga saya, orang tua tetangga saya justru sangat tidak baik kepada anaknya, menelantarkan anak-anaknya. Saya juga tidak mau pastor anak saya nanti mendapat perlakuan yang diskriminatif atau dibeda-bedakan, karena saya dulu mengalami dari orang tua saya bahwa saya dibeda-bedakan dengan yang lain." Saudara-saudariku yang terkasih, alasannya seolah-olah masuk akal, tetapi sebenarnya itu bukan solusi yang baik untuk menanggapi hal-hal yang tidak baik. Kalau kita mengalami hal-hal yang tidak baik, solusinya atau pembalasannya bukan juga dengan hal-hal yang tidak baik, tapi justru kita membalasnya atau menanggapinya dengan tindakan yang mengatasi apa yang kita alami, apa yang kita lihat itu. Kita mesti menjadi terang bagi orang lain, menjadi problem solver, menjadi yang menawarkan solusi, bukan ikut serta membuat permasalahan baru. Kalau orang berdosa, lalu dia keluar dari dosanya itu dengan melakukan dosa yang lain, maka dobellah dosanya. Kalau seseorang melihat hal yang kurang baik di dalam dunia ini, lalu menambahkan hal yang kurang baik yang lain, dunia ini penuh dengan kesalahan-kesalahan, penuh dengan dosa-dosa, penuh dengan ratapan-ratapan, penuh dengan kegelapan-kegelapan, tapi tidak berusaha menyalakan lilin untuk menerangi sekitarnya. Saudara-saudariku yang terkasih, gereja Katolik tentu saja tidak mendukung child free itu karena bertentangan dengan ajaran gereja Katolik. Anda nanti bisa membaca kitab suci, misalnya kitab Kejadian bab 1 ayat 28, di sana Tuhan Allah sudah memberkati pria dan wanita yang bersatu di dalam ikatan perkawinan supaya mereka beranak, supaya mereka meneruskan kehidupan. Tuhan Allah tidak menciptakan manusia lagi dari tanah, tetapi meneruskan kehidupan manusia melalui pasangan suami dan istri. Jadi Tuhan Allah menjadikan pasangan suami dan istri itu rekan kerjanya di dalam meneruskan manusia baru untuk kelahiran baru di dunia ini. Jadi saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Allah memberikan martabat baru kepada pasangan suami istri yang luar biasa menjadi rekan kerjanya. Di dalam kitab hukum kanonik, kanon 1055 paragraf pertama, sudah ditegaskan di sana bahwa tujuan perkawinan itu ada 3. Kebaikan suami dan istri, keterarahan kelahiran anak, dan yang ketiga, pendidikan anak. Kalau Anda child free berarti menolak anak, berarti sekaligus menolak 2 tujuan perkawinan Katolik sekaligus, yaitu keterarahan pada kelahiran anak dan pendidikan anak. Orang Katolik yang baik tentu saja taat setia pada ajaran gereja. Karena ajaran gereja kita ini berdasarkan tradisi suci, kitab suci, dan ajaran resmi gereja. Dari tahun ke tahun, dari abad ke abad. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita melihat hal-hal yang salah di sekitar kita, orang tua yang salah, orang tua yang tidak memperhatikan anak-anaknya,
orang tua yang membeda-bedakan anak-anaknya, orang tua yang melakukan kekerasan kepada anaknya. Jangan kita menanggapi situasi itu dengan melakukan kesalahan-kesalahan yang lain, keputusan-keputusan yang kurang bijak, keputusan-keputusan yang justru bertentangan dengan iman, tetapi justru kita menanggapinya dengan orang yang dewasa. Kita menjadi terang di dalam kegelapan itu. Dengan begitu, kita berjuang melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik. Kalau begitu, Anda memilih untuk menikah, dan karena itu mencintai sungguh-sungguh anak-anak Anda, mendidik mereka dengan baik. Anda membiarkan diri Anda sebagai rekan kerja Allah. Anda menjadi orang tua bagi mereka, bagi anak-anak. Dan itu panggilan yang luar biasa. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.